Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu ya film Serdadu Kumbang itu. Nah, lalu apakah kalian sudah menonton film Serdadu Kumbang itu? Bagus, good job. Nah, kira-kira film Serdadu Kumbang itu menggambarkan tentang cerita apa ya anak-anak? Iya, betul. Jadi, film Serdadu Kumbang itu menggambarkan tentang perjuangan seorang anak dengan keterbatasan fisik dan ekonominya untuk menggapai cita-citanya layaknya seorang derdadu atau bala tentara. Lalu, bagaimana ya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam film Serdadu Kumbang itu? Kalau begitu, yuk kita pelajari sama-sama. Pertama, kita akan membahas tentang unsur intrinsik apa saja yang ada dalam film Serdadu Kumbang. Sebelumnya, anak-anak sekalian sudah tahu belum apa itu unsur intrinsik? Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita dan membangun suatu cerita tersebut, baik di puisi, di film, di prosa, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik itu meliputi tema, judul, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang tema. Nah, kira-kira tema apa ya yang ada dalam film Serdadu Kumbang itu? Iya, tema dalam film Serdadu Kumbang itu adalah tentang pentingnya pengetahuan, cita-cita, dan disiplin ilmu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan di masa depan nantinya. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Ada tokoh siapa saja sih yang ada dalam film Serdadu Kumbang itu? Jadi tokoh itu ada dua loh anak-anak. Tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Nah, kira-kira siapa yang menjadi tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang itu? Iya, tokoh utama dalam film tersebut adalah Amek. Yang terbukti dan terlihat pada saat Amek muncul pertama kali dalam film dan menjadi pusat perhatian sepanjang film itu. Kemudian, hal itu juga terlihat saat Amek membentengi teman-temannya dalam menyalahkan dirinya agar teman-teman lainnya dapat mengikuti ulangan. Serta film tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Amek untuk bisa lulus ujian nasional, bertemu ayahnya, dan bahkan mencapai cita-citanya menjadi penyiar berita di televisi nasional. Sedangkan tokoh pendukung dalam film ini yaitu ada banyak, meliputi Acan, Umbe, Minun, ibunya Amek, ayahnya Amek yaitu Pak Jakaria, dan lain sebagainya. Hal itu terbukti dan terlihat pada saat Umbe dan Acan selalu menemani Amek di mana saja, dan keduanya adalah sahabat karib Amek. Kemudian ada kakak Amek yang bernama Minun, yang terlihat ia selalu mendukung dan menghibur Amek ketika sedih dan dalam masalah. Misalnya ketika kudanya Amek dibawa pergi oleh tukang jam ataupun saat Amek tidak lulus ujian nasional. Lalu selanjutnya ada penokohan atau perwatakan. Nah, apa itu penokohan anak-anak sekalian? Jadi, penokohan itu adalah sifat daripada tokoh tadi. Ya, misalnya Amek. Umbe, dan Acan. Nah, menurut kalian, ketiganya ini memiliki sifat seperti apa ya? Iya benar, ketiganya dikenal sebagai anak yang jahil yang terlihat saat mereka mencuri
jeruk di kebun orang lain, dan mengintip rok guru dari bawah meja ketika mereka sedang belajar di kelas. Kemudian, watak dari kakaknya Amek, yaitu Minun. Minun ini memiliki watak perhatian yang terlihat ketika ia rela mengambil uang tabungannya untuk menebus kuda dari adiknya, yaitu si Modeng. Lalu yang ketiga, ada alur. Nah, apa itu alur? Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang film itu. Nah, kira-kira alur apa yang ada di dalam film Serdadu Kumbang itu? Apakah alur maju, mundur, ataupun campuran? Iya, alur yang digunakan dari film Serdadu Kumbang ini adalah alur maju, yang terlihat dimulai dari adanya pengenalan cerita dan para tokoh, lalu timbulnya konflik memuncak atau klimaks, lalu ada penyelesaian. Nah, dengan klimaksnya ini terlihat ketika seluruh murid SMP dinyatakan tidak lulus ujian. Dalam hal ini membuat Unin, kakaknya si Amek itu kecewa. Nah, hal itulah yang menyebabkan Anin meninggal dunia. Dan Amek serta keluarganya pun turut berduka. Lalu yang keempat adalah latar. Apa sih latar itu? Latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Latar ini meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, kira-kira latar tempat dari film tersebut tuh di mana saja ya anak-anak? Iya, latar tempat dari film Serdadu Kumbang ini yaitu yang pertama ada di rumah, yang terlihat pada saat Amek bersiap untuk pergi ke sekolah dan saat menonton televisi untuk menyaksikan siaran berita. Lalu, yang kedua ada di sekolah, yaitu sebagai tempat Amek, Minun, dan kawan-kawan lainnya menuntut ilmu demi mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian, ada di bawah pohon cita-cita, ada di pantai, dan di masjid, yaitu sebagai tempat Amek dan kawan-kawannya itu berkumpul. Kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu dalam film Serdadu Kumbang ini yaitu ada di pagi hari, yang terlihat saat Amek terlambat untuk berangkat sekolah. Lalu yang kedua ada di siang hari, yang terlihat saat Amek tengah berlatih dan mengikuti balapan kuda. Dan yang ketiga ada di sore hari, yang terlihat pada saat Amek menunggu di rumah Ibu Imbak. Dan yang keempat ada di malam hari, yang terlihat ketika Pak Pin, Amek, dan kawan-kawannya itu berkumpul di masjid. Lalu ada latar suasana. Nah, latar suasana ini meliputi yang pertama ada suasana duka, yang terlihat pada saat Minun selaku kakak perempuan Amek ini meninggal dunia. Lalu yang kedua ada suasana senang, yang terbukti dan terlihat pada saat Amek dan kawan-kawannya ini dinyatakan lulus ujian nasional di sekolah dasar. Lalu yang ketiga ada suasana bingung, yang dimana terbukti dan terlihat saat Amek dan kawan-kawannya ini hendak ke rumah Bu Imbok, yaitu selaku ibu guru mereka, tetapi beliau tidak ada di rumahnya, sehingga mereka tampak kebingungan. Lalu yang terakhir adalah unsur amanat. Apa itu amanat, anak-anak? Jadi, amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, kira-kira pesan apa saja yang terkandung dalam film Serdadu Kumbang itu? Iya, amanat yang ada di dalam film Serdadu Kumbang ini ternyata banyak loh anak-anak. Seperti yang pertama, kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk orang lain. Kedua, kita selaku generasi penerus bangsa haruslah memiliki cita-cita dan gigih dalam memperjuangkannya agar dapat tercapai di kemudian hari. Lalu yang ketiga, jangan pernah kalian untuk berpikir untuk menyerah dan berputus asa dalam menjalankan kegiatan ataupun kehidupan. Lalu yang terakhir, kita selaku pelajar haruslah belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita yang kita impikan itu dapat tercapai. Nah, jadi itu
itu adalah unsur intrinsik dari film Sudadu Kumbang yang meliputi ada tema, ada latar, ada alur, tokoh dan penokohan, dan amanat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik apa saja yang terkandung di dalam film Sudadu Kumbang itu. Nah, sebelumnya, apakah dari kalian semua sudah mengetahui apa itu unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita? Jadi, anak-anak, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terdapat di luar cerita yang membangun sebuah cerita itu. Meliputi ada nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut, profil pengarang, ataupun nilai-nilai lainnya. Lalu, ibu mau bertanya dulu nih. Menurut kalian, nilai apa saja ya yang ada di dalam film Serdadu Kumbang itu? Iya benar, di dalam film Serdadu Kumbang itu terdapat nilai moral, nilai sosial, dan nilai ekonomi. Nilai moralnya itu terlihat di mana sih, Bu? Nah, nilai moral yang ditunjukkan di dalam film Serdadu Kumbang itu terlihat adanya sikap rela berkorban yang ditunjukkan Amek kepada teman-temannya agar teman-temannya ini dapat mengikuti ujian. Lalu adanya sikap kedisiplinan saat di sekolah yang dijunjung tinggi, baik saat datang ke sekolah ataupun adanya larangan menyontek antar siswa. Lalu yang kedua ada nilai sosial, di mana nilai ini terlihat saat Amek dan kawan-kawan tengah membantu Pak Ketut yang sedang kesulitan karena motornya mogok di pinggir jalan. Lalu saat Amek dan Minun juga membantu ibunya untuk berjualan. Dan yang terakhir terlihat saat Bu Imbok membantu orang tua di daerah sana untuk belajar membaca. Lalu yang ketiga ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini terlihat ketika Amek menukarkan seekor anak kambingnya dengan sebuah handphone yang dinilai handphone itu untuk menghubungi ayahnya yang ada di Malaysia. Nah, kegiatan itu merupakan termasuk ke dalam kegiatan tukar-menukar barang loh anak-anak. Nah, jadi itulah anak-anak sekalian unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita, yaitu tentang film Serdadu Kumbang. Nah, ibu harap kalian dapat memahami materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan pesan kepada kalian untuk menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan ya. Nah, ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.